Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Intan Nazira, NPM 23061040300044. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengapa guru BK harus mempelajari ITP, yaitu agar mengetahui tingkat perkembangan individu. Karena ITP membantu guru BK dalam mengukur tingkat perkembangan individu peserta didik. Dengan memahami perkembangan peserta didik secara holistik, guru BK dapat memberikan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi setiap individu. Kemudian, merencanakan program bimbingan dan konseling yang tepat. Dengan menggunakan ITP juga, guru BK dapat merencanakan program bimbingan dan konseling yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Hal ini membantu guru BK dalam menentukan strategi yang efektif untuk membantu peserta didik menghadapi tantangan dan mengembangkan potensi mereka. Kemudian, dapat memberikan informasi kepada orang tua. Dengan menggunakan ITP, guru BK dapat memberikan informasi yang objektif kepada orang tua mengenai perkembangan anak mereka. Hal ini membantu orang tua memahami kebutuhan dan potensi anak mereka sehingga dapat memberikan dukungan yang tepat dalam proses pembelajaran dan perkembangan. Selanjutnya, evaluasi dan pemantauan. Dengan ITP juga dapat digunakan sebagai alat evaluasi dan pemantauan perkembangan peserta didik. Guru BK dapat menggunakan hasil ITP untuk melihat kemajuan peserta didik dalam mencapai tujuan perkembangan mereka dan menyesuaikan program bimbingan dan konseling jika diperlukan. Baiklah, saya akan menjelaskan aspek perkembangan dan juga tugasnya, yaitu aspek perkembangan kognitif. Aspek perkembangan kognitif berkaitan dengan kemampuan berpikir, memahami, dan memproses informasi, serta perkembangan kemampuan intelektual seseorang. Salah satu tugas utama dalam aspek perkembangan kognitif adalah perkembangan kemampuan berpikir abstrak. Apa itu kemampuan berpikir abstrak? Itu memahami konsep dengan abstrak. Individu perlu mampu memahami konsep-konsep abstrak yang tidak dapat dilihat secara langsung seperti keadilan, kebebasan, atau cinta. Mereka mampu berpikir tentang konsep ini secara lebih mendalam dan memahami maknanya. Kemudian, menggunakan kemampuan berpikir kritis. Individu perlu mampu menggunakan kemampuan berpikir kritis untuk mengevaluasi informasi secara objektif, mempertanyakan asumsi, dan mencari bukti yang mendukung atau menentang suatu gagasan. Selanjutnya, yaitu dapat membuat hipotesis dan juga menguji. Dengan mampu membuat hipotesis atau dugaan tentang suatu fenomena atau masalah dan kemudian menguji hipotesis tersebut melalui pemikiran yang logis dan juga pengumpulan data atau bukti. Selanjutnya, mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Individu perlu mampu menggunakan kemampuan berpikir abstrak untuk mengatasi masalah yang kompleks. Mereka mampu mengidentifikasi masalah, merumuskan strategi pemecahan masalah, dan mengevaluasi hasilnya. Tugas ini sangat membantu individu dalam mengembangkan kemampuan berpikir yang lebih kompleks dan abstrak. Salah satu tingkat capaian perkembangan adalah kemampuan motorik halus. Pada tingkat ini, anak sudah mampu mengendalikan gerakan-gerakan halus seperti menggenggam, meremas, dan memindahkan objek dengan jari-jari mereka. Mereka juga mulai dapat menggunakan alat tulis seperti pensil dan memegang sendok dengan baik. Kemudian, tingkat perkembangan motorik halus ini biasanya terjadi pada usia sekitar 2-3 tahun. Pada usia ini, anak-anak mulai menunjukkan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang membutuhkan koordinasi tangan dan jari yang lebih presisi. Mereka dapat memasukkan benda ke dalam lubang yang sesuai, memasang potongan puzzle dengan benar, dan mulai menggambar garis-garis sederhana. Kemudian, penting untuk diingat bahwa setiap anak berkembang dengan kecepatan yang berbeda. Jadi, beberapa anak mungkin mencapai tingkat perkembangan ini lebih awal atau lebih lambat. Penting bagi kita sebagai orang tua dan pengasuh untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk berlatih dan mengembangkan keterampilan motorik halus mereka melalui bermain dan kegiatan sehari-hari lainnya. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.